Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Singer, channel tentang lingkungan masyarakat dan pariwisata. Kali ini saya akan bawa teman-teman untuk jalan ke tempat di dekat rumah saya di Tanjung Uban, Bintan Utara. Tempat ini sangat menarik, sebuah UMKM atau usaha menengah kecil mikro di bidang penghijauan atau tepatnya di bidang pembibitan tanaman. Nama tempatnya itu Sidul Nursery. Menarik ya, yang dikelola oleh Bapak Danu Aristianto bersama istrinya Ibu Halimah. Beliau berdua sudah lebih dari 15 tahun membangun usahanya di Tanjung Uban sehingga berhasil sampai sekarang ini. Yang menarik dari tempat ini, Sidul Nursery lokasinya sangat strategis, tepatnya ada di jalan utama kota Tanjung Uban. Persisnya sebelum tanjakan menuju Masjid Raya Baitul Makmur. Tempat jual bibit ini juga merupakan yang terlengkap di Tanjung Uban kota sih menurut saya. Menjual berbagai bibit buah-buahan dari berbagai jenis dan varian, mulai dari mangga, durian, rambutan, lengkeng, dan banyak lagi. Dijual juga di sini ada tanah hitam atau orang sini sebutnya tanah bakar. Dan Pak Danu juga ternyata menjual kompos. Nah, Pak Danu juga tidak pelit ternyata berbagi ilmu kepada setiap pengunjungnya. Yang lebih hebat, ternyata istrinya itu, Ibu Halimah, bisa berbahasa Mandarin. Karena beliau pernah jadi tenaga kerja Indonesia di Taiwan selama 9 tahun. Jadi, kalau ada wisatawan dari Tiongkok yang sedang berkunjung ke sini, mereka bisa menanyakan dengan bahasa Mandarin tentunya, dan Ibu Halimah biasanya bisa bantu menjelaskannya. Buat teman-teman yang ingin tahu kontaknya Pak Danu, ingin tanya masalah pembibitan, atau ingin berkunjung, atau ingin belajar bagaimana cara menanam, mengembangbiakan tanaman, ini loh nomor WA-nya. Tolong dicatat ya. Menurut berbagai sumber dan juga sesuai apa yang disebutkan oleh Pak Danu, ternyata ada 3 cara yang paling sering digunakan orang untuk membudidayakan tanaman mangga, yaitu yang pertama dengan cara mencangkok, yang kedua menggunakan bijinya, dan yang ketiga dengan cara stek. Saat ini akan kita coba bagaimana membudidayakan mangga dengan cara mencangkok. Mulai dari alat apa saja yang harus kita siapkan, bagaimana cara mencangkoknya, dan kapan kita harus memotong hasil cangkokan sebelum kita tanam. Saat ini sebetulnya saya ditemani oleh anak pertama saya, Firja, untuk belajar mencangkok mangga varietas mana lagi. Pertama-tama kita siapkan dulu alat cangkokannya, mulai dari pisau, plastik, tali rapia, dan tanah hitam yang basah. Kemudian kita bersihkan kulit kayu dan batang pohon mangga yang kita pilih dari batang yang tidak terlalu besar, dengan panjang kurang lebih sekitar 20 cm lah, sampai batang tersebut terlihat putih dan kedalamannya tidak lebih dari setengah sentimeter. Pastikan kedua ujungnya dipotong rapi. Setelah semuanya selesai, kemudian kita bisa tambahkan tanah hitam basah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Tanah hitam basah tersebut dibentuk, dipadatkan, kelihatannya seperti sosis besar ya. Pastikan juga saat penempelannya itu benar-benar sudah menempel betul pada dahan pohon. Tutup dengan menggunakan plastik transparan, bisa juga menggunakan plastik yang bekas yang sudah dilubangi pada beberapa bagian. Ikat kemudian ujungnya dengan tali rapia. Setelah semuanya selesai, biarkan kondisi seperti ini selama 1,5 sampai 2 bulan kemudian. 1,5 bulan kemudian, kita cek ternyata sudah ada akar yang tumbuh dari batang menembus tanah cangkokan. Pada saat ini, kita bisa memotong dahan tersebut dari dahan pohon utama. Setelah dipotong, ini dia tips dari Pak Danu agar pohon mangga tersebut bisa tumbuh baik dan berbuah lebat, beserta beberapa informasi lainnya yang menarik. Tapi kalau gini mas, nyangkok itu jangan langsung habis ini dipotong langsung dicangkok, nggak boleh langsung ditanam ke tanah, nggak bisa. Potong dulu, biarkan 1 hari 2 hari dibaringkan di tempat yang teduh dulu. Besok kena angin, ketiup angin rontok semua itu akarnya.
mangga itu ada banyak jenisnya mas. Kalau dari biji, kalau yang kualitas bagus, mangga mana lagi nih ya, ini bisa sampai 2 tahun 3 tahun udah panen. Tapi kalau mangga yang nggak kualitas yang sekarang ya, contoh kayak mangga zaman dulu itu paling nggak 9 sampai 12 tahun. Nah, perawatan mangga itu gini mas, kita pupuk harus kontinu juga. Pertama kita kalau suatu pas pertama kali nanam ya, itu yang diutamakan satu, kadar pH tanah dulu. Kan ada kan kadar pH tanah? Iya. pH tanah sekitar 55 sampai 75. Itu kalau ke bawah asam naik baru 7,5 ke atas itu udah basah. Kalau basah contohnya kayak boksit apa semuanya itu pertama tanah, keduanya baru dikasih pupuk mas. Pupuk ada 2 jenis juga, pupuk kimia sama pupuk kompos kan gitu. Nah kalau pupuk bagus untuk pertama perawatan paling tidak harus pupuk dasar atau kompos itu. Enggak, kita ngerawatnya itu ya enggak tiap hari enggak. Kita ngerawatnya paling enggak itu seminggu, 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. Yang penting bawahnya itu kayak rumput-rumput liarnya itu dibersihkan. Itu paling enggak sekitar 1 tahun mas. Kita kalau sudah 1 tahun itu paling enggak batang sudah sebesar paha itu udah kuat gitu. Enggak usah dipupuk-pupuk. Nah, demikianlah cerita singkat saya kali ini tentang kunjungan ke Sidul Nursery Tanjung Uban Utara. Semoga informasi sederhana ini dapat bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang ingin cari tahu tempat di mana penjualan bibit yang lumayan lengkap di Tanjung Uban, ataupun ingin belajar mengembangbiakan tanaman, mencangkok, dan lain-lain. Kalau teman-teman suka dengan channel ini sekaligus bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan saya, silakan untuk tekan tombol subscribe, tanda lonceng, dan kasih komentar. Sampai jumpa dalam liputan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.